Sekarang saya akan mempresentasikan tugas SAP, yaitu Bumiku Sayang, Bumiku Malang. Pertama-tama, marilah kita ucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya telah mengumpulkan kita semua di sini. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan pidato mengenai tanda dan apa yang harus dilakukan ketika gunung meletus. Gunung berapi pada dasarnya sama dengan gunung biasa, hanya saja gunung berapi adalah gunung yang sewaktu-waktu dapat meletus dan mengeluarkan lahar atau magma. Seringkali terjadi gunung meletus karena negara kita letaknya di deretan gunung berapi. Gunung meletus adalah bencana alam yang tidak dapat dicegah oleh manusia. Oleh sebab itu, kita sebaiknya mengamankan diri sebelum letusan terjadi agar kita selamat. Tanda-tanda gunung meletus yaitu turunnya hewan yang berada di atas gunung, hawa yang semakin panas, terjadinya gempa terus-menerus, dan munculnya suara gemuruh dari gunung. Jika tanda-tanda itu muncul, baiknya kita segera mengungsi ke tempat yang aman. Kita juga harus mengikuti petunjuk dari pemerintah agar kita selamat. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari ganasnya gunung berapi. Uap panas dan lahar yang sangat berbahaya. Kita harus memperhatikan tanda-tanda gunung meletus sebagai kepedulian terhadap lingkungan dan sesama. Sebelum saya tutup, saya akan pantun terlebih dahulu. Pergi ke pasar membeli nanas, tidak lupa membeli kiwi. Gunung meletus karena telaganan, jangan terlambat untuk mengungsi. Sekarang saya akan melanjutkan dengan agama. Saya akan menceritakan mengenai Paus Fransiskus. Paus Fransiskus adalah pemimpin gereja Katolik sekaligus kepala negara Vatikan. Paus Fransiskus mengirimkan gelang salawat dan doa untuk korban letusan gunung berapi yang ada di Semeru. Untuk korban berapi Semeru yang terjadi di tahun 2022 di Indonesia. Paus Fransiskus terkenal karena kepeduliannya terhadap lingkungan dan sesama. Hal ini sesuai dengan Matius 5 ayat 13-16. Kita harus menjadi terang dan garam dunia. Perbuatan Paus Fransiskus harus menjadi teladan untuk kita dalam kehidupan sehari-hari. Bila ada yang terkena bencana, kita sebaiknya ikut mendoakan dan membantu sebisa kita. Kita juga harus mengembangkan buah-buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kesetiaan, kemanusiaan, dan penguasaan diri. Sekarang saya akan melanjutkan dengan PKL. Bila terjadi bencana gunung berapi, kita harus peduli dan berusaha menolong terhadap sesama dan lingkungan seperti yang diajarkan sila kedua, yaitu kemanusiaan dan adil dan beradab.
Rasa peduli bisa kita lakukan dengan berdoa untuk korban bencana Gunung Merapi dan bergotong royong mengumpulkan dana agar bisa mengirimkan bantuan kepada korban yang membutuhkan. Gotong royong sesuai dengan pilar ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Selain uang, kita bisa memberikan yang dibutuhkan para korban seperti makanan, obat-obatan, dan selimut. Sekarang saya akan melanjutkan dengan matematika, yaitu operasi, hitung, campur, dan menentukan nilai tempat, juga nilai angka suatu bilangan. Soal esai yang sudah ingin mengumpulkan sumbangan untuk korban Gunung Merapi. Sumbangan yang terkumpul berupa uang senilai 5 juta dan beras 100 kg. Harga beras per kilogram adalah Rp 15.000. Biaya transportasi untuk mengirim bantuan tersebut Rp 125.000. Sumbangan tersebut akan dibagikan ke 20 desa yang terdampak bencana Gunung Merapi. A. Berapa jumlah sumbangan SD yang sudah dikurangi biaya transportasi? B. Tentukan nilai tempat dan nilai angka jumlah sumbangan SD yang sudah dikurangi biaya transportasi. C. Berapa besar sumbangan yang diterima tiap desa? A. 5 juta ditambah 100 kg kali 15.000 dikurang 125.000 sama dengan 5 juta tambah 1.500.000 dikurangi 125.000 dikurang sama dengan 6.375.000. Jadi total sumbangan dipotong biaya transportasi adalah 6.375.000. B. 6.375.000 akan diubah jadi nilai angka. Nilai angkanya adalah 6 juta ditambah 300.000 ditambah 70.000 ditambah 5.000. Nilai tempat 6 sebagai jutaan, 3 sebagai ratusan ribuan, 7 sebagai puluh ribu, 5 sebagai ribuan, 0 sebagai ratusan, 0 sebagai puluhan, dan 0 sebagai satuan. C. 6.375.000 akan dibagi 20 sama dengan 318.750.000. Jadi jumlah sumbangan SD yang sudah diterima setiap desa adalah F 318.750. IPA, perubahan permukaan bumi bisa terjadi karena dua faktor, yaitu faktor alami adalah perubahan bumi yang disebabkan oleh peristiwa alam yang tidak bisa dicegah oleh manusia. Contohnya adalah gempa bumi karena pergerakan lempeng bumi, gunung meletus, gunung berapi yang meletus mengeluarkan abu vulkanik, lahar, dan longsor. Faktor manusia adalah perubahan bumi yang diakibatkan oleh aktivitas manusia. Contohnya adalah penebangan kayu di hutan. Manusia harus menanam kembali bila sudah menebang kayu di hutan agar tidak gundul dan tidak membuat longsor, sehingga bisa membuat permukaan bumi berubah. Manusia membuang sampah sembarangan. Sampah harus dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan banjir dan mengubah permukaan bumi. Kesimpulan, kita tidak bisa mencegah perubahan permukaan bumi yang diakibatkan faktor alam. Namun, kita bisa mengelola dan merawat dan memanfaatkan sumber daya alam dengan bertanggung jawab. Untuk SBDP, saya membuat percobaan simulasi Gunung Merapi yang meletus sehingga mengeluarkan lahar panas dengan prinsip 3M, yaitu reduce, reuse, dan recycle.
Mengurangi sampah dengan memanfaatkan bahan bekas menjadikannya sebagai tugas SBDP saya. Selamat pagi Bu Yumin dan teman-teman. Sekarang saya akan melanjutkan dengan SPDP. Adalah gunung berapi yang saya sudah buat. Saya membuatnya dengan kardus, topi ulang tahun, clay, dan pasir. Sekarang saya akan eksperimen gunung meletus. Bahan-bahan dan alat-alat yang harus kita siapkan adalah wadah, masukkan baking powder atau soda kue. Warna makanan Sekian dan terima kasih dari saya. Mohon